Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku seantero Nusantara. Semoga tetap sehat walafiat, banyak rezeki, berkah dan barokah. Kali ini berjumpa lagi bersama Mbah Atung, dan Mbah Atung akan berbicara tentang setan. Yuk kita mulai. Strategi setan menjerumuskan manusia. Hidup manusia tidak akan aman dan nyaman seperti yang diinginkan, termasuk dalam urusan ibadah. Kita semua pasti akan istiqomah, konsisten dalam beribadah. Tetapi pada kenyataannya, terkadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban dan kebutuhan. Apa penyebab utama hal tersebut? Tiada lain dan tiada bukan adalah adanya pengaruh dari makhluk lain, yaitu setan. Setanlah yang tak kenal lelah dan tak putus asa menggoda manusia agar menjadi agama Allah, agar menjauhi agama Allah. Sehingga dampaknya terasa jelas. Sulit bersodakoh, padahal hartanya melimpah. Sulit bangun malam, sholat di akhir waktu tanpa udzur syar'i, mencari ilmu jarang, bahkan tidak pernah, dan lain sebagainya. Hal itu adalah salah satu indikasi keberhasilan setan menggoda manusia. Kita perlu waspada dengan kelakuan setan. Sehebat apapun keimanan seseorang, setan tidak pernah takut. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, terus mencoba. Demikian spirit setan. Hebat bukan? Maka jika setan hebat, kita harus lebih hebat. Apa yang hebat? Ya, keimanan, keislaman, dan akhlak. Nah, sekarang siapakah setan itu? Setan dalam bahasa Arab disebut syaiton. Berasal dari kata satona yastunu syaitona, yang berarti menjauhkan. Kata setan juga berarti ruhus sarir, atau roh yang sangat jahat, atau al-hayatul khabisah, kehidupan yang buruk. Mata marrodu mufsid, pendurhaka yang merusak. Setan merupakan sebuah bagian atau bagi jin dan manusia yang jahat, yang menggoda dan membisikkan kepada hati manusia supaya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal tentang setan banyak dibicarakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Surat An-Nas itu ayat 56 yang bunyinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi setan merupakan sifat bagi siapa saja yang mengajak dan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang kita bahas setan ini ya. Setan ini, profil setan. Setan ini punya profil ya. Nama seton alias setan, alamat alam ghaib, pekerjaan menggoda manusia agar maksiat dan masuk neraka. Usia, ya sepanjang usia dunia ini, visinya menjadikan manusia makhluk yang membangkang terhadap Allah dan Rasulullah. Misi, manusia menjadi makhluk pemaksiat, melakukan kesyirikan, bid'ah, dan dosa. Nah, inilah strategi setan untuk menjerumuskan manusia. Nah, saya
teringat dalam bukunya Strategi Setan Menjerumuskan Manusia, Melanjangi Strategi Setan, karya Dr. Aam Amiruddin MSI, mengemukakan 9 strategi setan untuk mewujudkan visi dan misinya. Nah, 9 strategi setan tersebut antara lain, 1. Was-wasah. Was-wasah artinya membisikkan keraguan pada manusia ketika melakukan kebaikan atau amal soleh. Nah, saat kumandang azan subuh dan tubuh kita masih dililiti selimut, terbersit dalam pikiran kita, nanti 5 menit lagi Nah, ini adalah was-wasah. Nyatanya bukan 5 menit, tapi 1 jam. Akhirnya sholat subuh terlambat, bahkan tidak sholat karena kesiangan. 2. Tazin. Tazin artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Segala yang berbau maksiat biasanya terlihat indah. Misalnya, mengapa orang yang berpacaran lebih mesra daripada suami istri? Jalan-jalan saat pacaran itu lebih mengesankan daripada setelah menikah. Ini karena ada unsur tazin. Pacaran itu maksiat, sementara nikah itu ibadah. Ya, maksiat disulap oleh setan sehingga terasa lebih indah, nikmat, dan mengesankan. Inilah yang disebut strategi tazin. 3. Tamani. Tamani artinya memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Pernahkah terbersit niat akan sholat tahajud saat merebahkan badan di tempat tidur, namun pada jam 3 saat wengker berbunyi, kita cepat-cepat mematikannya lalu meneruskan tidur? Nah, pernahkah kita ingin bertobat, namun pada saat maksiat ada di depan mata, kita tetap saja melakukannya? Ironisnya, ini berlangsung berkali-kali. Inilah yang disebut strategi tamani. Dan yang keempat, a'dawah. A'dawah artinya berusaha menanamkan permusuhan. Setan berikhtiar menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Biasanya permusuhan berawal dari prasangka buruk. Supaya manusia bermusuhan, setan biasanya menumbuhkan prasangka buruk. Karena itu, waspadai kalau kita berprasangka buruk pada orang lain. Sesungguhnya, kita telah terperangkap strategi setan. Dan yang kelima, takhwif. Takhwif artinya menakut-nakuti. Pernahkah merasa takut miskin karena menginfakkan sebagian harta? Takut disebut sok alim karena datang ke majelis taklim? Kalau kita pernah merasakannya, inilah yang disebut strategi takhwif. Yang keenam, saddun. Saddun artinya berusaha menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Pernahkah Anda merasa malas saat melakukan sholat atau mengantuk saat membaca Al-Quran meskipun sudah cukup tidur? Ini adalah gejala saddun dari setan. Nah, yang ketujuh, wa'dun. Wa'dun artinya janji palsu. Setan berusaha membujuk manusia agar mau mengikutinya dengan memberikan janji-janji yang menggiurkan. Akhirnya manusia mempercayainya. Misalnya, banyak kasus seorang wanita menyerahkan dirinya pada sang pacar karena dijanjikan akan dinikahi. Namun, setelah hamil, sang pacar meninggalkannya begitu saja. Dia tidak mau bertanggung jawab. Inilah contoh wa'dun atau janji palsu dari setan. Yang kedelapan, kaidun. Kaidun artinya tipu daya. Setan berusaha sekuat tenaga memasang sejumlah perangkap agar manusia terjebak. Nah, pernahkah saat diberi tugas, kita berpikir nanti saja mengerjakannya karena waktu masih lama? Ternyata setan dekat waktunya kita mengerjakan asal-asalan dan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak optimal. Atau ada kemungkinan pada waktu yang ditentukan pekerjaan itu tidak selesai. Nah, ini strategi
yang disebut kaidun. Yang kesembilan atau yang terakhir, nisyan. Nisyan artinya lupa atau amnesia. Ya, sesungguhnya lupa itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi setan berusaha agar manusia menjadikan lupa sebagai alasan untuk menutupi tanggung jawab. Nah, pernahkah kita lupa menunaikan janji? Lupa sholat, lupa menghadiri undangan. Kalau sekali-kali itu bisa disebut manusiawi. Tetapi kalau sering dilakukan berarti terjebak strategi nisyan. Demikian hambatannya setan merumuskan langkah-langkah menjerumuskan manusia ke lembah kebinasaan dunia dan akhirat. Terorganisir tanpa kenal lelah, tidak putus asa, dan semangat juang yang tinggi. Itulah setan. Semoga laknat Allah menimpanya. Kita perlu waspada karena sehebat-hebatnya iman seseorang, setan tidak akan pernah takut. Nabi dan Rasul saja digoda, apalagi kita manusia biasa. Maka berlindunglah setiap saat kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seringkali ketika kita bermimpi, maka pagi harinya kita sudah lupa dengan apa yang telah kita impikan pada malam harinya. Dalam Islam dikatakan bahwa jika pada malam hari kita bermimpi pada waktu-waktu tertentu dan ketika kita bangun, kita tahu semua jalan ceritanya, maka kita boleh percaya akan arti dari mimpi itu. Tapi jika kita pada keesokan harinya tidak ingat, bacalah doa. Karena itu berarti setan telah hadir dalam mimpi kita. Karena tanpa kita sadari, bisa saja setan hadir dalam mimpi-mimpi kita, sedari kita tertidur. Di mana beberapa contoh mimpi yang di dalamnya terdapat setan yang sering mengganggu adalah seperti mimpi bercinta. Bila mimpi ini berkaitan dengan ghaib, biasanya berarti ada ghaib yang ingin mengikuti kita. Ghaib, pusaka, jimat, cincin, atau ingin ikut tinggal di rumah kita dan tujuannya baik. Nah, mimpi mendapat atau menggendong anak, bila mimpi ini berkaitan dengan ghaib, biasanya berarti kita akan mendapatkan rezeki besar atau ada ghaib yang ingin mengikuti dan mendampingi kita dan tujuannya baik, akan membantu kita. Bila bermimpi berkelahi, jangan sampai kalah. Kalau dikejar, jangan sampai tertangkap. Bila sampai terjadi kita kalah atau tertangkap, maka kita atau anggota keluarga kita akan mengalami celaka atau mengalami sakit. Dan inilah penjabaran setan yang telah Mbah Atung uraikan. Semoga saudara-saudaraku semua memahami strategi setan menjerumuskan manusia. Kalau sekiranya belum paham, videonya diputar kembali. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.